Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisya Salam dan saya mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan di sini saya akan memberikan rancangan bisnis plan saya untuk kedepannya pada rancangan bisnis usaha busana ya. Dan saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Dan saya sebagai founder dari brand bisnis yang bernama Omokata ini sebagai nama dari bisnis saya, dan saya sudah berpengalaman dalam desain pakaian selama 2 tahun di Bandung. Dan saya terinspirasi untuk membuat bisnis ini karena kemauan saya dan juga hobi saya yang ingin disalurkan pada apa yang akan saya ingin buat di perusahaan saya. Dan akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan di sini ada logo dari brand saya yaitu Omokata. Dan ini sekilas saya membuatnya hanya untuk sementara, mungkin lain kali akan berkembang atau saya ganti tergantung dari keinginan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas perusahaan saya yang bernama Omokata ini secara menyeluruh. Kenapa saya mengambil kata Omokata? Omo itu dari Omori dan kata itu dari Yukata. Omori itu sendiri berarti utama dan manfaat, yang berasal dari kata omo dan ri, yang memberikan manfaat bagi produsen dan juga konsumen, yang akan menjadi timbal balik bagi kedua produsen dan konsumen itu sendiri. Dan yukata itu sendiri adalah budaya negeri luar, yaitu Jepang, yang memakai busana yang digunakan sebagai handuk untuk mengeringkan dikala setelah mandi ataupun digunakan pada kehidupan sehari-hari di rumah ataupun digunakan ketika festival berlangsung. Dan kenapa saya memilih produk yukata ini sebagai bentuk dari produk luar negeri? Dan saya sendiri memiliki ketertarikan untuk mengelola produk ini menjadi produk yang ramah dalam negeri. Nah, makanya itu saya menerapkan lokalisasi produk luar negeri yang akan menerapkan budaya dalam negeri ini dalam konsep batik, yang terutama adalah konsep produk dari dalam negeri yang akan diakulturasikan pada yukata. Dan terjadilah pengenalan budaya pada lingkungan berbusana yang akan saya berikan dan juga saya terapkan pada lingkungan berbusana tersebut yang akan saya jual nantinya. Dan itu pun menimbulkan keserasian dan tertarikan pelanggan pada kecocokan busana di daerah setempat. Nah, itulah yang akan saya realisasikan nantinya untuk busana maupun bisnis yang akan saya usahakan ini. Nah, lanjut pada slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi dalam tatanan usaha bisnis yang akan saya rintis nanti. Nah, di sini yang pertama adalah direktur sebagai bagian dari pengelola dan pemimpin untuk mengelola barang maupun penjualan yang akan dibantu oleh bendahara dan sekretaris yang akan merealisasikan juga visi dan misi yang sudah ditulis pada slide selanjutnya. Dan sekretaris sebagai seorang yang menjadi asisten dalam membantu usaha yang akan saya rintis nanti, yang mengelola semua barang, penjualan, dan akan dibantu lagi oleh bendahara yang ditugaskan untuk menghitung penjualan dan pengeluaran pada sebuah barang ataupun pemasukan yang nantinya akan tanggung oleh pihak perusahaan dan akan membantu proses pengolahan barang juga dalam bentuk keuangan. Nah, konsumen sebagai titik fokus utama dalam penjualan yang akan menjadi keuntungan ataupun omset pada perusahaan saya nanti. Lanjut pada slide selanjutnya.
Dan di sini adalah titik pencapaian yang ingin dicapai bagi perusahaan kami dalam bentuk tujuan, visi, dan juga misi. Yang pertama adalah tujuan, yaitu memberikan tempat bagi para pecinta budaya Jepang untuk mendapatkan produk autentik khas Jepang. Dan yang kedua adalah menyalurkan bakat dan hobi dalam bentuk produk dari apa yang dipelajari dan diterapkan dalam produk. Dan yang kedua adalah menciptakan usaha busana yang bisa diterima di semua kalangan, baik generasi muda maupun generasi tua yang memberikan kualitas produk yang mumpuni. Dan terakhir misi, menghasilkan produk-produk unggulan dengan yukata yang didesain dengan hasil yang beragam dan bervariasi. Dan kemudian akan dilanjutkan lagi pada slide selanjutnya. Dan di sini adalah deskripsi produk mengenai apa yang akan nantinya ditampilkan, mengenai harga ataupun produknya itu sendiri. Nah, yang pertama adalah produk. Produk yang saya tawarkan dalam usaha ini berupa yukata dengan pola dan desain yang minimalis, modern dan sederhana, mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat sesuai dengan selera customer. Dan saya sebelumnya sudah bilang bahwa yukata ini akan ada 3 jenis, yaitu yukata jenis klasik, yukata modern ataupun minimalis, dan juga yukata batik. Yang itu pun akan bervariasi harganya sesuai dengan kualitas ataupun motif dari pakaian yukata itu sendiri. Dan yang kedua adalah harga. Harga yang saya tetapkan adalah harga yang eksklusif dan terstandarisasi dengan mengobservasi kondisi lapangan dan produksi barang sehingga sesuai dengan kebutuhan semua kalangan. Harganya berkisar 500.000 sampai 700.000. Nah, dan seperti saya bilang tadi bahwa itu pun tergantung pada kualitas maupun motif dari baju yukata itu sendiri. Dan selanjutnya akan ditampilkan pada slide selanjutnya. Nah, di sini adalah produk yang kami akan tampilkan dan akan terdiri dari 3 jenis. Nah, ini salah satu contohnya adalah pertama ini yaitu yukata batik, tapi setidaknya ini merepresentasikan yukata batik yang akan saya tampilkan nantinya. Yang akan mengikuti pola-pola dari bunga yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan kedua di sini di tengah itu yaitu yukata klasik. Dan di sini terdapat motif kotak-kotak yaitu biru dan abu-abu. Itu adalah yukata klasik. Dan yang ketiga adalah yukata modern atau minimalis. Nah, itu adalah beberapa motif yang lumayan simple dan elegan gitu ya. Dan lanjut pada slide selanjutnya. Dan di sini adalah estimasi marketing dan juga strateginya sebagai pemasaran itu sendiri. Nah, pemasarannya akan mudah berkembang dengan adanya promosi ataupun penyebarannya melalui media sosial. Nah, di sini saya akan promosikan produknya itu melalui media sosial seperti WA atau WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya yang menunjang untuk penyebaran produksi ataupun penyebaran produk yang akan saya jual nantinya. Dan dengan memberikan informasi ataupun menyewa influencer sebagai penarik minat calon pelanggan menjadi customer setia. Nah, di sini saya akan menyewa influencer, entah itu pun dari Instagramer atau artis yang mungkin akan memadai bagi saya untuk mengembangkan produk yang saya akan jual menjadi produk yang berkembang dan terkenal di kalangan orang-orang di sekitar saya ataupun di kalangan lainnya. Nah, dan di sini pun sumber anggaran yang saya jalankan untuk usaha ini berupa modal pribadi saya sendiri 20 juta yang akan saya bocorkan untuk anggaran dalam usaha ini berupa sewa ruko 2 juta dan barang belanjanya seperti kain katun 60.000 dan itu pun ada 100 kain katun yang akan saya jumlahkan menjadi 6 juta ya. Dan mesin jahit ada 4 pasang harga 500.000 dan dijumlahkan
menjadi 2 juta. Dan selanjutnya adalah penghitungan dari penjual eee, penghitungan penghasilannya, kita sekiranya gitu. Dan di sini pun adalah analisis keuntungannya, yaitu anggaran keluar untuk usahanya ataupun belanja barangnya itu 10 juta. Dan juga kemudian harga jualnya untuk 3 barang tersebut yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yukata batik 25 pasang, nah seharga 700.000 per unitnya. Nah, dan dijumlahkan menjadi 17.500.000. Dan untuk model yukata modern ada 25 unit dan 1 unitnya seharga 600.000 dan dijumlahkan menjadi 15 juta. Dan kemudian yukata klasik ada 50 unit. Ini pun karena yukata klasik ini adalah yukata yang biasa untuk dijual pada perusahaan saya, makanya dilebihkan. Yang lainnya adalah yukata yang spesial. Maka dengan harganya itu sendiri untuk per unitnya 500.000 dan dijumlahkan 25 juta. Dan jumlahnya itu sendiri 57.500.000. Dan kemudian untuk menghitung laba bersihnya akan saya dapatkan nantinya adalah harga jual itu sendiri ketika dijumlahkan semuanya dan 57.500.000 dan belanja barangnya seharga 10 juta sudah dikumpulkan tadi dan hasilnya adalah 47.500.000. Nah, sekiranya segitu untuk penghitungan laba bersih dengan penghasilannya ya. Dan lanjut pada slide selanjutnya. Dan di sini ada analisis SWOT berdasarkan apa yang saya analisa dari pasar-pasar yang berkembang sekarang dan saingan-saingan yang beredar sekarang. Yang pertama, saya akan katakan ada usaha busana Omokata apabila dianalisis dengan metode SWOT. Ini yaitu pertama, range. Lokasi yang strategis dalam kebersihan tempat, nyaman dan tentram bagi konsumen. Punya produk yang berbeda dan unik dalam ramah pasar. Menerapkan harga memadai yang diharapkan masyarakat. Ini adalah kekuatan pada perusahaan saya bahwa di sini pun produk yang saya tampilkan itu berbeda dan unik dalam ranah pasar, dan ini pun jarang ditampilkan pada pasar-pasar lain yang serupa yang memiliki busana yang sangat berbeda, tapi kalau dalam bisnis saya itu berbeda karena ada yukata batik itu daya tariknya. Dan yang kedua itu adalah weakness dan kekurangannya, mungkin usaha ini masih merupakan usaha baru yang belum banyak diketahui konsumen. Nah itu mungkin makanya itu ada pengenalan melalui akulturasi budaya batik dengan yukata. Nah itulah harus dikembangkan lagi mungkin. Tempat usaha yang bukan merupakan tempat pribadi sehingga dapat mempersulit pengembangan usaha ini dalam waktu depannya. Nah itu saya masih menyewa ruko mungkin ya. Untuk saat itu mungkin nantinya akan membeli ruang ataupun space yang bisa saya beli lahannya dan itu akan kembangkan untuk usaha saya sendiri untuk kedepannya. Nah untuk yang ketiganya dalam opportunity, masih langkanya produk yang sama dengan yang saya tawarkan dan kenalkan. Nah itulah tujuan saya untuk mengembangkan bisnis ini untuk menjadi sebuah usaha yang akan berkembang dan sukses nantinya. Dua, ini keinginan orang untuk mencari produk yang langka dan terbilang unik pada pasarnya. Nah, ini maksudnya tuh konsumen ini kan mencari barang yang dia inginkan, yaitu unik tapi yang sama tapi unik. Kan yukata itu ada yang sama jenisnya, mungkin ada yang digunakan untuk festival atau acara lainnya. Nah ini pun membidik konsumennya seperti itu, bergerak pada bidang kebudayaan Jepang. Dan yang terakhir adalah trade, yang dimana bertambahnya model barang yang serupa dan kualitas rendah dengan harga yang terjangkau, barang imitasi.
Karena kenapa di bidang usaha ini banyak sekali barang imitasi yang notabene-nya seperti, anggap saja barang Adidas yang diimitasi menjadi merek apa gitu, pun hal yang paling ditakutkan oleh saya. Dan kemudian semakin banyak orang yang akan menawarkan barang serupa dan unik lainnya. Nah itu, gak hanya yukata batik saja mungkin atau enggak yukata yang berbasis dengan kebudayaan lainnya yang akan tonjolkan di lingkungan ini gitu. Nah, seperti itulah pokoknya. Dan lanjut pada slide selanjutnya. Dan dari kelanjutan analisis SWOT itu saya bisa memaparkan bahwa dari segi pemasaran itu sendiri bahwa ini masih terdapat peluang yang besar di segmen pasar yang cukup langka karena produk yang ditawarkan masih terbilang unik dan menarik, akan tetapi masih dibutuhkan pengenalan lebih dalam bagi masyarakat akan budaya busana Jepang ini. Nah, makanya itu ada kekurangannya di balik ini semua. Makanya produk yang saya tawarkan ini akan berbasis pada budaya Jepang dengan akulturasi budaya lokal yaitu batik. Nah, makanya itulah ini terbilang unik dan saya harus rasa kembangkan lagi itu ke depannya. Nah, di sini juga lihat dari segi manajemen usaha ini bergerak secara independen yang dikelola oleh saya sendiri yang punyai usaha keras untuk mewujudkan usaha yang akan diminati oleh masyarakat menjadi tempat yang akan diminati bagi orang yang memiliki bakat yang sama dalam desain busana. Dan di sini pun saya akan berusaha untuk kedepannya membuat kelompok yang saya rancang pada tatanan organisasi yang sudah saya buat nanti dan berbasis pada itu dan tidak akan bekerja secara independen nantinya. Untuk kedepannya juga saya akan merekrut orang-orang yang mempunyai bakat yang sama dengan saya yaitu desain busana yang berusaha untuk mengembangkan desain-desain yang bagus dari yang lainnya gitu. Yaitu pada desain-desain yukata sebelumnya yang saya sudah kembangkan. Nah, dilihat dari aspek keuangan, baik ketersediaan modal dan analisis finansial yang sudah terkalkulasi, buat usaha ini cukup menjanjikan walau masih terkendala waktu untuk mencapai keuntungan yang lebih besar. Nah, ini juga nih, karena saya sendiri juga mungkin tidak selamanya benar akan kalkulasi yang saya sudah buat dan akan mungkin berubah karena kebutuhan dan yang akan saya nantinya buat juga akan berbeda tergantung pada anggota-anggota yang nantinya saya rekrut apakah membutuhkan yang lebih atau tidak. Tidaknya seperti itu. Nah, untuk penjualan pun akan baik mula kembali pada 2 tahun ke depan dengan estimasi serupa. Nah, sekiranya seperti itu untuk kalkulasinya mungkin sudah akurat timbang yang lainnya. Dan mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf apabila saya mengalami kendala dalam memberikan informasi ataupun informasi yang kurang akurat dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.